Kisah turunnya Al-Quran ke bumi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi. Kala itu, Nabi Muhammad terbujur kaku melihat Jibril yang diriwayatkan memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Pertemuan antara keduanya menghasilkan dialog singkat yang sempat tidak dipahami oleh Nabi Muhammad. Berikut ini kisahnya. Yang pertama, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Hidup sebagai yatim piatu, putra dari pasangan Abdullah dan Aminah ini tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Sejak usianya dini, Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur. Ketulusan hatinya dan keuletannya dalam berdagang menaklukkan hati Khadijah. Alhasil, janda kaya berusia 40 tahun itu meminang Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Muhammad tinggal di Mekah, salah satu kota perdagangan terbesar di Arab Saudi. Dilansir dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal, Mekah pada masa itu dinaungi oleh kebodohan dan kegelapan, perdagangan manusia, kebiasaan menghamburkan uang, penyembahan terhadap berhala, hingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup menjadi pemandangan yang lumrah di Mekah. Muhammad merasa janggal dengan hal seperti itu. Akhirnya, dia kerap menyisihkan hari-harinya untuk berdiam diri di Gua Hiro yang terletak di utara kota Mekah. Di dalam gua itu, Muhammad merenungi berbagai masalah penciptaan alam semesta, perihal Tuhan, dan kehidupan penduduk Arab yang tidak bermoral. Hingga satu hari, kehidupan Muhammad berubah saat Jibril mendatanginya. Taufik mengatakan, malam itu renungan Muhammad mencapai ufuk tertinggi. Melihat pemandangan yang tidak biasa, dalam keadaan terburu-buru Muhammad segera berlari pulang. Berkeringat, menggigil, ketakutan adalah emosi yang dirasakan Muhammad saat dia menceritakan pengalamannya kepada Khadijah. Sebagai seorang istri, Khadijah memberikan dukungan kepada suaminya. Taufik menulis, Khadijah menenangkannya dengan menegaskan kesejatian pengalaman penerimaan wahyu tersebut, karena Muhammad adalah orang baik yang tidak mungkin dirasuki ruh jahat. Nomor 2, Muhammad sempat tidak mengerti pesan yang disampaikan Jibril. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang tidak bisa membaca atau menulis. Dalam bahasa Arab disebut ummi. Sedangkan wahyu pertama yang turun kepada Muhammad adalah surat Al-Alaq 1-5, yang mana ayat pertama pada surat tersebut berisikan perintah untuk membaca. Ketika Jibril membacakan ayat pertama yang berbunyi Iqra atau bacalah, Muhammad selalu mengatakan ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Jibril kemudian mendekap Muhammad hingga merasa sesak nafas. Setelah Jibril melepaskan dekapannya, ia kembali menyerukan kata-kata Iqra, dan jawaban yang sama turut dijawab oleh Muhammad. Hingga untuk yang ketiga kalinya, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketidakmampuan Muhammad untuk membaca menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sepatutnya orang-orang merasa khawatir bahwa Muhammad adalah pengarang dari kitab suci umat Islam itu. Sejak saat itu, Muhammad resmi menjadi nabi dan memiliki tugas untuk menciarkan agama Islam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yang nomor 3, ragam bentuk Nabi Muhammad menerima wahyu. Jika merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad menerima firman dari Allah dengan berbagai bentuk. Bentuk yang pertama, Nabi Muhammad seolah mendengar suara kemericikan lonceng. Bentuk pertama ini dianggap Muhammad sebagai cara yang paling berat. Setelah lonceng itu berhenti, seketika Muhammad memahami apa maksud dari suara tersebut. Bentuk kedua, Jibril datang menyerupai laki-laki. Saat itu Jibril berbicara kepada Muhammad, menyampaikan pesan dari Allah. Menurut keterangan Aisyah, Nabi Muhammad biasanya mengeluarkan keringat dingin
yang begitu banyak saat dirinya menerima wahyu. Saking mulianya Ramadan sebagai malam diturunkannya Al-Quran, Allah memberikan Lailatul Qadar pada salah satu malam di bulan Ramadan. Pada malam itu, segala amal baik manusia memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Berbahagia kita pemirsa, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah masuk di hari ke-17 di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan pada kita untuk memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, ada satu hal yang sangat istimewa terkait dengan penanggalan 17 Ramadan, bahwa para ulama senantiasa mengaitkan tanggal ini dengan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu dikenal kemudian dengan Nuzul Al-Quran. Pertanyaannya, apa sesungguhnya esensi dibalik Nuzul Al-Quran ini, sehingga saking istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat khusus di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan, yaitu di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sebagian orang banyak berdebat, berselisih tentang kapan turunnya Quran di bulan Ramadan ini. Apakah 17-nya, 23-nya, ataukah 27-nya? Tapi ada hal yang sangat penting dalam uraian di ayat ini yang memberikan gambaran kepada kita untuk mendalami secara lebih detail lagi tentang kosakata Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menurunkan keterangan tentang turunnya Al-Quran dengan kalimat unzila fihi al-Quran, maka terusan ayatnya menjelaskan kepada kita hudan linnas. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar turun semata, bukan sekedar bacaan semata, tapi seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nasnya Allah desain sebagai hudan linnas, pedoman kehidupan bagi manusia. Pemirsa, kata hudan itu bukan kata biasa. Dalam bahasa Arab tidak disebut kalimat hudan kecuali menunjukkan pada pedoman kehidupan yang harus kita jadikan rujukan. Hudan, seakan-akan Allah ingin sampaikan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua pedoman hidupmu dari lahir sampai dengan wafat itu dituangkan dalam Al-Quran. Anda bisa ikuti itu, maka Allah jamin kemudahan, kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan. Karena itu perhatikan di pertengahan ayatnya, Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan hidupmu mudah, Allah tidak inginkan hidupmu susah. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya, maaf, selalu lekat dengan kesulitan, selalu dekat dengan kesusahan, maka boleh jadi yang salah bukan karena Anda kurang hebat menjalani hidup, tapi karena Anda tidak jadikan isi Al-Quran sebagai pedoman. Saya sebutkan pada Anda secara cepat bagaimana Allah mendesain ayat-ayat Quran sebagai pedoman kehidupan. Saat mulai Anda dalam kandungan, bagaimana supaya kandungannya nyaman, tenang, lahir dalam keadaan enak luar biasa. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, pembagian tugas suami istri berjalan dengan tenang. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, Anda mendapatkan pendidikan dini. Ada 4 hal utama di Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19-nya. Anda mulai belajar bagaimana supaya belajarnya cepat memahaminya. Quran surah ke-9 ayat 122. Saat Anda belajar, iman Anda juga bertambah selain ilmunya. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Anda mulai bergaul tinggi lagi, menemukan teman-teman di komunitas yang berbeda, supaya tidak terjebak pada pergaulan yang tidak baik. Takwanya Anda meningkat. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Anda mulai mencari pasangan, bagaimana cara mendapatkannya? Ketika Anda mulai melamarnya setelah menemukan idola Anda, maka Quran surah ke-4 ayat ke-4 jadi bimbingan bagi Anda. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Membagi tugas setelah menikah di Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah di Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin cepat rezekinya di Quran surah kedua ayat ke-172.
Allah. Kalau ingin lebih cepat lagi, di Quran surah ke-7 ayat ke-96, ibu yang merawat rumah tangga, kadang anaknya sulit diatur, berkata, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27 itu adalah jawabannya. Kadang-kadang Anda lelahnya kecil, Quran surah ke-26 ayat ke-80 memberikan solusi bagi Anda. Kalau penyakitnya kata dokter tidak ada obatnya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Demikian seterusnya saat Anda bekerja, tidak mudah mengatasi pekerjaan. Kadang ada saingan ingin menyingkirkan, bahkan ingin menghanyutkan Anda. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88 itu solusinya. Bahkan hingga Anda kembali kepada Allah, datang kiamat di Quran surah 75, sampai dengan kembali pada Allah mendapatkan surganya di Quran surah kedua ayat 25. Seluruhnya tertuang dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jika Anda bisa praktekkan itu seperti para sahabat dulu melakukannya, maka Allah akan mengangkat Anda dari jahiliyah kepada khair ummah. Bukankah orang jahiliyah dulu terbelakang jauh daripada kita? Tapi dengan ini, mushaf Quran ini, mereka jadi orang terbaik di muka bumi. Quran surah ketiga ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.